Hai sobat-sobat semua, jumpa dengan kami di channel ini Tanah Air Beta. Ngomong-ngomong, kapan terakhir kali sobat semua jalan-jalan atau mendatangi tempat baru yang belum pernah kalian datangi sebelumnya? Atau hanya sibuk rebahan saja? Rebahan emang enak sih, tetapi kita tidak akan mendapat pengalaman yang lebih banyak kalau kita hanya rebahan saja. Karena sudah lama tidak berjalan atau mengeksplor, kali ini saya dan teman-teman saya di Tanah Air Beta akan melakukan perjalanan mengeksplorasi tempat-tempat wisata alam di Pengalengan, Bandung yang terkenal dengan keindahan hamparan kebun tehnya, dan juga Garut dengan pantai-pantai dan ombaknya yang menawan. Sebenarnya gue bingung ini bang, tempat camp ini dekat nggak sama mobil? Ya, gue juga nggak tahu juga sih. Tapi kata Mbah Google ada camping ground di dekat situ. Dekat berarti lah ya. Iyalah. Biar imbang nih, ada jalannya, ada rebahan juga bro. Boleh. Jam 10 malam kami berangkat dari Depok. Perjalanan ini akan panjang, jadi kami putuskan untuk memastikan bahan bakar kami dalam keadaan penuh sebelum kami masuk ke jalan tol. Malam itu jalanan lumayan padat, karena besok Jumat hari libur. Jadi malam itu jalan tol dipadati kendaraan yang hendak keluar meninggalkan Jakarta, menemui saudara-saudara mereka, atau mencari tempat berlibur meninggalkan sesaknya Jakarta. Menjelang subuh, akhirnya kami tiba di tujuan pertama, yaitu Poin Cukul Sunrise Pengalengan. Lokasi ini terkenal dengan wisata sunrise-nya yang indah. Di lokasi ini jaraknya juga cukup berdekatan dengan jalan utama, hanya sekitar 100 meter. Untuk masuk ke tempat wisata yang sudah dikembangkan dari 6 tahun lalu ini, kita cukup dikenakan biaya retribusi atau tiket sebesar 10.000 per orang. Dan buat teman-teman yang berkunjung dengan kendaraan akan dikenakan biaya tambahan sebesar 10.000 untuk mobil dan 5.000 untuk motor. Di sekitar lokasi juga banyak warung-warung yang menyediakan beragam makanan. Terdapat kamar kecil yang bersih dan musola buat kamu yang ingin tetap beribadah sambil berwisata. Tempat ini juga bisa untuk camping dan bermalam sambil menunggu datangnya matahari terbit. Sayangnya ketika kami tiba, cuaca tidak secerah dan seindah yang kami harapkan. Hidup tidak selamanya indah, bukan? Selesai menikmati matahari terbit, perjalanan kami lanjutkan menuju Situ Cilencak. Sekedar untuk sarapan pagi, menikmati mie rebus dan irisan cabai cenge yang kenikmatannya tentu bertambah berkali-kali lipat di tempat yang sejuk ini. Selain menikmati keindahan Danau Cilencak, buat teman-teman yang menyukai tantangan yang memacu adrenalin, dapat beraktivitas arung jeram di Sungai Palayangan. Berarung jeram di sungai ini tidak dibutuhkan skill dan pengalaman, karena sudah ada beberapa operator arung jeram dengan pemandu-pemandu yang profesional. Teman-teman cukup menyiapkan keberanian dan merogoh kocek saja untuk bisa berarung jeram dengan durasi kurang lebih 2 jam.
Selepas siang, kami melanjutkan perjalanan menuju destinasi berikutnya, yaitu Puncak Guha yang berada di Desa Sirnajaya, Kecamatan Bungbulang, Garut. Konon katanya di lokasi ini kita dapat menikmati sunset Samudra Hindia yang sangat menawan. Jadi, kami berencana menutup hari kami dengan menikmati senja di Puncak Guha. Tidak lama kami berjalan, kami dipertemukan oleh tanah yang keluar dari zona nyamannya. Ya, tanah longsor yang hampir menutupi ruas jalan di sekitarnya. Untungnya itu tidak terlalu membuat hambatan berarti, berkat adanya petugas dan warga yang saling bahu-membahu membereskan tanah longsor, sehingga banyak pejalan-pejalan yang tidak terhambat mencapai tujuannya. Hidup sungguh indah kalau kita saling membantu. Kabut kalau pagi-pagi atau sore itu biasa. Ini jam berapa itu berkabut kayak gini? Lagi-lagi kami menjumpai pemandangan serupa kembali. Kali ini tanah yang longsor lebih besar. Buat teman-teman yang hendak mencoba rute ini, sebaiknya berhati-hati. Karena di daerah ini memang rawan dengan pergerakan tanah, disebabkan medannya yang berupa lereng gunung yang tajam dan curam. Cuaca sedikit gerimis ketika kami hendak sampai ke lokasi yang kedua. Melihat Google Maps, kami sedikit lebih tenang karena sebentar lagi kami akan sampai ke tujuan kami. Kabut ya. Tuh lautnya. Itu laut kan ya? Ekstrim banget ya. Dari gunung pantai. Akhirnya kami sampai di Puncak Guha. Di sini bisa nginep nggak? Bisa. Bisa ya. Saya boleh lihat tempatnya dulu nggak? Nanti kita soalnya kan mau makan dulu. Iya. Gitu. Jadi mau balik lagi buat nginep. Ya, boleh ya. Namanya siapa, Kang? Mami. Hah? Mami. Mami ya. Mami. Oke. Kita sana dulu, Kang ya. Biasa. Iya. Setelah kami berkoordinasi sebentar dengan warga lokal yang menjaga tempat tersebut, untuk menentukan apakah kami akan bermalam di sana atau kembali ke kota. Karena hari gerimis, kami memutuskan untuk tidak menginap di Puncak Guha. Kami berencana kembali ke kota untuk makan malam. Becek ya. Iya. Better cari yang kemana ini. Selip. Saat kami hendak keluar dari Puncak Guha untuk mencari makan malam, tiba-tiba mobil kami pun mengalami slip. Saya sempat khawatir bahwa kami terpaksa bermalam di tengah perjalanan kami. Untungnya ada warga lokal yang bersedia membantu kami, sehingga kami pun bisa melanjutkan perjalanan untuk mencari makan malam di luar. Suruh mereka lewat ini keliling sini jalan. Pagi harinya kami kembali ke Puncak Guha. Untuk menikmati pemandangan di sini, setiap orang dikenai retribusi 5.000 per orang. Tambahan 5.000 untuk mobil dan 2.000 untuk motor. Plus bantuan jika kendaraan kalian menghadapi masalah di jalanan yang licin. Tempat ini merupakan tempat yang tepat untuk sobat yang suka touring dan camping. Di sini kalian bisa mendapatkan foto yang instagramable dengan view deburan ombak, sunrise, atau bahkan sunset bila kalian beruntung mendatanginya di saat langit sedang cerah.
Kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju destinasi selanjutnya, yaitu Pulau Santolo. Kurang lebih 45 menit kami sampai di pantai Santolo. Untuk dapat menuju pulau ini, kita harus menyeberang menggunakan perahu nelayan dengan biaya sewa sebesar 10.000 per orang dan retribusi tiket masuk pantai ini sebesar 4.000 per orang. Bila sobat kesini, jangan lupa untuk mengingat atau memfoto wajah nelayan yang menyeberangkan kalian ya. Karena di sini kita hanya bisa pergi dan pulang dengan nelayan yang sama. Ada kesepakatan di antara mereka untuk tidak saling mengangkut penumpang milik nelayan lainnya. Di tahun 1920, Belanda sempat membangun dermaga di sini sebagai tempat transit untuk mengangkut hasil rempah di Garut menuju kapal mereka yang berada di tengah lautan. Karena kapal mereka yang berukuran besar tidak bisa langsung menepi di daratan pantai yang berkarang ini. Konon katanya, kata Santolo berasal dari ucapan orang-orang Belanda tentang pantai ini. San berasal dari kata zon yang artinya matahari. Santolo, pantai tempat matahari tenggelam. Begitulah kira-kira. Inilah perjalanan kami di tanah air Beta, dengan cerita-cerita tentang perjalanan, tempat-tempat, dan saudara-saudara kita di tanah air kita yang mungkin belum sempat kita datangi dan temui sebelumnya. Semoga kita bisa bertemu, menikmati secangkir kopi atau teh sambil bertukar cerita di salah satu perjalanan tanah air Beta ini. Silakan komen di bawah bila kalian punya tempat-tempat seru yang menarik dikunjungi di tanah air kita. Sampai bertemu di cerita-cerita perjalanan dan eksplorasi kami selanjutnya.